لا إله إلا الله محمد رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang disebut sebagai ar-ran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini surah Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad. Hati itu jika diibaratkan cermin, maka kita bisa melihat jika ada kotoran di wajah kita. Jika cermin itu bersih, bening, artinya hati kita bisa mengenal mana baik, mana jahat, mana dosa, mana maksiat, mana ingkar, mana taat, mana benar, mana sesat. Jika hati kita bersih, hati yang bersih juga akan mudah menerima nasihat, peringatan, petunjuk hidayah kebenaran. Tapi hati yang kotor, sebagaimana cermin yang kotor, dia tidak sensitif lagi pada keburukan, kezaliman, penyimpangan. Dia enjoy saja terhadap semua itu. Pada nasihat-nasihat pun sulit ia menerima, hidayah kebenaran pun bahkan ditolak. Ini musibah yang sangat-sangat besar. Bagaimana hati bisa menjadi kotor? Hadis ini menjelaskan bahwa setiap kali seorang hamba buat maksiat, dosa, apakah dengan lisannya, matanya, telinganya, tangannya, dan semua anggota tubuhnya, maka akan ada titik hitam di hatinya. Jika terus-menerus titik itu semakin banyak dan tidak pernah ia bersihkan, maka lama-kelamaan hatinya akan benar-benar tertutup, bahkan akhirnya bisa mati hatinya. Kalau sudah mati hatinya, maka tidak lagi bisa menerima hidayah. Peringatan itu mental. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, apakah diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Sebab ayat itu dilanjutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Allah telah mengunci mati hatinya dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perbuatan-perbuatan dosa mereka itu menutupi hati-hati mereka. Hati mereka tertutup oleh kejahatan, kemaksiatan, penentangan yang terus-menerus sehingga membuat hati mereka mati. Lalu bagaimana membersihkan hati yang kotor tadi itu? Agar cermin ini bening kembali, bagaimana caranya? Dengan bertaubat setiap kali buat kesalahan, buat dosa. Jadi nuktah di hati tadi itu segera terhapus dengan istighfar, taubatan nasuha. Lalu ia melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal saleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Kata Allah surah Hud ayat 114. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan itu. Ikhwati fillah, manusia memang tempatnya salah dan lupa, tak luput dari khilaf dan dosa. Tapi jangan biarkan dosa itu mengotori, menutupi, membuat mati hati ini. Bersihkan dengan taubat dan taat, sampai akhirnya hati yang bersih ini tidak condong, tidak mengajak kecuali kepada kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.